Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, kita kembali beribadah lewat live streaming kita pada sore hari ini. Semua karena kasih Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan PWMI kita pada sore hari ini, saya undang untuk kita semua ibu-ibu dimanapun kita berada, mari kita bersaat teduh. Amin. Kita patut percaya sepanjang seminggu ini Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Kita merasakan setiap anugerah Tuhan, setiap kasih Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian ini, kita katakan, besar anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sebesar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat seminggu ini Tuhan telah memberkati kami lewat aktivitas kami, lewat pekerjaan kami, terutama khususnya kami ibu-ibu PWMI Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami sebagai wanita Tuhan, sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan oleh setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dalam kesehatan kami, hingga kami bisa bertemu kembali lewat live streaming ini Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan juga. Biarlah Tuhan memberkati apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nantinya. Dan kami ibu-ibu yang mendengarkannya, dimanapun kami berada, kami bisa diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan setiap puji-pujian kami dan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Haleluya, amin.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian Ku Tetap Setia. Wanita yang mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi. Kita katakan seperti wanita yang mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom ibu-ibu, kita berjumpa lagi dalam ibadah PWMI. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam 1 Timotius ayat yang ke-11. Kita akan buka Alkitab kita, saya ulangi. 1 Timotius 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengajak ibu-ibu untuk merenungkan satu tema tentang kecantikan. Ya, saya mengulang Bapak Ibu, bagaimana kita melihat tanpa kecantikan dari dalam, maka kecantikan luar akan sia-sia. Artinya, walaupun secara lahiriah ia cantik, mungkin bagi bidadari dari kayangan. Namun jika ia tidak memiliki yang namanya inner beauty, maka kecantikan luarnya akan sia-sia. Dan sebaliknya, dengan kecantikan dari dalam akan menutupi kecantikan dari luar. Artinya ibu-ibu, walaupun ia kurang cantik dalam pandangan cantik secara lahiriah, namun jika ia memiliki inner beauty, maka inner beauty-nya itu akan menutupi kecantikan luarnya.
dalam hal ini ada banyak contoh. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Namun bisa saja rumah tangganya bagai neraka. Untuk apa juga? Ada juga keluarga di mana ada pasangannya tidak cantik menurut ukuran dunia. Namun dia cantik menurut ukuran Alkitab. Maka rumah tangganya bisa menjadi sorga. Rumah tangganya bisa menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Maka ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, saya menyoroti tentang inner beauty ini. Apa itu inner beauty? Ini pembahasan yang sangat luas dan sangat panjang. Karena hal ini menyangkut iman kepercayaan kepada Tuhan dan menyangkut hidup yang berkarakter seperti Kristus. Maka ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, dalam pembahasan kita sore hari ini, saya mengambil satu tema yang kita renungkan, yaitu seorang wanita Kristen harus menjadi wanita terhormat. Seperti teks yang kita baca tadi dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-11. Jadi gambar-gambar itu ibu-ibu bisa melihat ya, ada seorang perempuan bisa menjadi presiden, seorang perempuan bisa menjadi seorang dokter, seorang perempuan bisa menjadi seorang pengacara, seorang perempuan bisa menjadi seorang direktur sebuah perusahaan. Nah, kita melihat Bapak Ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, wanita yang terhormat itu menurut ukuran Alkitab yang bagaimanakah? Ada beberapa hal yang mau kita lihat ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama adalah apa itu terhormat? Kata dasar terhormat dari kata hormat. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan hormat itu sebuah sikap yang sopan. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan hormat adalah suatu perbuatan yang terpuji. Ibu-ibu, saya sangat setuju sekali apa yang diartikan oleh Kamus Bahasa Indonesia ini. Mengartikan kata hormat ini. Di mana orang terhormat itu adalah karena hidupnya, bukan karena hal yang lain. Saya ulang sekali lagi. Orang terhormat itu karena hidupnya, bukan karena hal-hal yang lain. Hal ini senada dengan kata terhormat dari bahasa Yunani. Dipakai kata semnos yang artinya adalah mulia, anggun, sabar. Kata ini menyangkut karena perbuatannya, bukan karena hal yang lain. Dia dihormati. Kita melihat yang kedua Bapak Ibu, ibu-ibu. Apa yang membuat wanita itu dihormati? Ya, apa yang membuat dihormati? Ada orang ibu-ibu, dia dihormati karena orang tuanya itu seorang pejabat penting. Sehingga dia dihormati. Artinya dia nebeng dihormati karena faktor orang tuanya. Misalnya ibu-ibu, saya berjalan ya beriringan dengan Pak Jokowi. Saya akan dihormati oleh orang lain. Ya, kenapa saya dihormati? Karena orang menghormati Pak Jokowi. Bukan karena saya sendiri. Jadi ada orang dihormati karena faktor orang lain. Ada juga orang dihormati karena gelar. Karena ia sudah sekolah tinggi ya sampai S6. Apa S6 itu ya? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Jadi dia dihormati karena dia memiliki gelar. Ada juga ibu-ibu orang dihormati karena jabatan. Karena ia seorang presiden direktur sebuah perusahaan. Maka dia dihormati oleh seluruh karyawannya. Ada juga orang dihormati karena dia orang kaya. Ada orang dihormati karena ia keturunan bangsawan. Ada orang dihormati karena dia memiliki titel dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, kata semnos dihormati
Bukan karena ia keturunan bangsawan. Bukan karena ia punya jabatan. Bukan karena dia punya pangkat. Bukan karena dia punya titel. Bukan karena dia punya harta yang banyak. Punya pengetahuan dan yang lain-lain. Tetapi kata ini, kata semnos ini menyangkut pembawaannya. Bagaimana dia hidup sehingga dia dihormati orang lain. Karena perbuatannya. Paulus menulis kepada Timotius supaya kaum ibu-ibu, kaum istri-istri secara khusus memiliki kualitas ini. Ya. Siapa istri-istri yang dimaksud? Kita masuk kepada bagian yang ketiga. Siapa istri-istri, perempuan-perempuan yang dimaksud oleh Paulus ini? Nah, ibu dikasih oleh Tuhan. Alkitab bahasa Indonesia menuliskan kata istri-istri. Paulus menginginkan kaum istri-istri memiliki karakter ini. Maka saya mengajak, menghimbau, menasihati kaum istri-istri. Mari istri-istri, milikilah kualitas ini. Karena ini diinginkan oleh Tuhan dari Anda. Versi Alkitab berbahasa Inggris memakai kata woman, artinya perempuan. Ini menyangkut hal yang umum. Dia mau menikah, sudah menikah atau belum menikah, dia harus memiliki kualitas ini. Beberapa tafsiran mengartikan istri-istri ini adalah seorang pelayan-pelayan wanita, seorang diaken-diaken perempuan, di mana seorang diaken perempuan ketika dia harus melayani, ambil bagian dalam pelayanan kaum perempuan itu, Paulus mengatakan harus memiliki standar terhormat ini bila dia ingin melayani. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata Yunani yang dipakai adalah kata gune. Ya, ini artinya perempuan. Ya, kata Yunani memakai kata gune. Ini artinya adalah perempuan secara umum. Mau menikah dia atau belum menikah dia ataupun dia seorang janda. Ya, kata ini adalah kata yang umum. Paulus memakai kata ini, ya. Dia mau menginginkan ibu dikasihi oleh Tuhan bahwa semua perempuan, kaum perempuan, ya, memiliki karakter ini. Jadi jangan sampai, aku kan belum menikah, aku kan belum jadi seorang istri. Ya, kalau begitu, saya tidak harus memiliki karakter ini. Saya tidak harus memiliki kualitas hidup ini. Nah, ibu dikasihi oleh Tuhan, kata ini ditujukan untuk kaum perempuan secara umum. Ya, apalagi istri-istri secara khusus ini layak dimiliki oleh kaum istri. Nah, apa itu? Ya, hidup yang terhormat itu. Ukuran kedewasaan. Hormat itu adalah sebuah hidup terhormat itu adalah ukuran kedewasaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang walau dia sudah berusia atau dia sudah menikah, tapi ya dia belum dewasa juga. Ia masih seperti anak kecil. Kalau keinginannya tidak dituruti, dia ngamuk, dia marah. Nah, kata terhormat ini memiliki pemahaman demikian, yaitu suatu ukuran kedewasaan. Kedua, Bapak Ibu-ibu, hidup terhormat itu adalah menjaga emosi. Ketika dibilang ia tidak dewasa, bukannya dia sadar diri. Malah ada orang ibu-ibu, dia semakin menjadi-jadi marahnya, semakin marah dia. Sedikit saja langsung tersinggung. Sudah hal-hal yang kecil aja udah jadi masalah besar baginya. Mari saya mengajak ibu-ibu untuk menjaga emosi. Inilah orang yang terhormat menurut ukuran Alkitab. Yang ketiga, orang terhormat itu adalah orang yang hidupnya saleh dan hidupnya beribadah. Perempuan yang terhormat itu adalah perempuan yang hidupnya benar, hidupnya saleh, dan dia
memperlihatkan hidup yang beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan sampai ibu-ibu ya, ketika dinasehati supaya takut akan Tuhan, ingat akan Tuhan, malah dia ya mengutuki Tuhan. Dia sudah memiliki, orang yang perempuan terhormat ini, dia memiliki kerohanian yang baik. Dia suka membaca firman, dia suka berdoa. Ya jangan sampai ibu-ibu ya, diajak baca firman, diajak berdoa, malah dia menolak, malah dia marah-marah ya, malah dia yang tidak mau melakukannya. Jadi ukuran terhormat itu adalah orang yang hidupnya saleh dan beribadah. Yang keempat, orang terhormat itu dia menjadi saksi, menjadi berkat dan teladan dan serta mau melayani. Hal ini ibu-ibu saya kira tidak usah saya perjelas lagi. Ibu-ibu harus menjadi saksi. Ibu-ibu harus menjadi berkat. Ibu-ibu harus menjadi teladan bagi orang lain. Teristimewa bagi anggota keluarga kepada anak-anak. Jadi teladan ya. Dan ibu-ibu harus ambil bagian pelayanan. Ya, baik di gereja maupun di rumah. Melayani suami, melayani anak-anak, ya, melayani Tuhan. Dan itu kategori orang yang hidupnya terhormat. Dia ambil bagian di dalam pelayanan. Yang kelima, orang yang terhormat itu adalah orang yang dapat menawan dan dapat mempesona hidupnya. Kadangkala ibu-ibu, orang terpesona karena wajahnya yang cantik. Jangan salah, mungkin karena itu make up yang berlebihan. Bila make upnya dibersihkan, ya mungkin tidak mempesona lagi. Cantiknya berkurang. Alkitab menekankan ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, wanita yang terhormat adalah wanita yang tidak ada hal yang jelek yang bisa orang katakan tentang dirinya. Tidak ada hal yang buruk yang ia lakukan sehingga itu menjadi suatu pembicaraan. Tidak ada hal yang dapat memalukan dirinya sehingga orang lain dapat memburukkan dia. Dan dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ibu dikasih oleh Tuhan. Aplikasi bagi kita adalah bahwa supaya ibu-ibu merenungkan, ya. Mungkin saya mengajak ibu-ibu, ya. Mungkin setelah ini ibu-ibu ada waktu sejenak 30 menit atau 1 jam atau terserahlah berapa lama ibu-ibu, ya, buka grup diskusi, ya. Entah dari WA, entah dari Zoom, antar ibu-ibu sendiri. Renungkan, apakah ibu-ibu sudah memiliki kualitas ini? Renungkan ibu-ibu, hal-hal apa saja yang harus saya buang dalam hidup ini supaya saya menjadi perempuan yang terhormat. Dan yang ketiga, diskusikan hal apa saja yang harus saya tingkatkan supaya saya memiliki kualitas hidup seperti ini. Nah, yang kesimpulan ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita simpulkan seperti ini ibu-ibu. Ya, saya mengajak ibu-ibu ya kita baca bersama-sama. Saya mengajak ibu-ibu ya membaca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wanita terhormat bukan karena dia dihormati, karena ia kaya, bangsawan, punya jabatan, punya titel atau gelar. Tapi ia dihormati karena pembawaannya, karena hidupnya, karena karakternya seperti Yesus Kristus. Jadi ibu-ibu kasih oleh Tuhan, mari miliki kualitas ini. Hiduplah sebagai seorang perempuan yang terhormat. Bukan karena jabatan, titel, harta benda, materi. Tetapi karena karakter yang menjadikan ibu-ibu seorang perempuan yang terhormat. Inilah yang diinginkan Tuhan kepada ibu-ibu yang ada di GMI
PWMI Immanuel Bogor. Tuhan menyertai, memberkati ibu-ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini supaya mengajar kepada kami untuk kami menjadi ibu-ibu yang dihormati. Bukan karena jabatan, status, titel atau apa yang kami punya. Tetapi kami dihormati karena hidup kami, pembawaan kami. Dan karena karakter kami seperti Kristus Yesus. Tolonglah kami sekalian untuk dimampukan melakukannya. Kami terus merenungkan untuk hal-hal yang harus kami buang. Dan hal-hal yang harus kami tingkatkan dalam diri kami. Supaya setiap kami boleh memiliki kualitas hidup yang seperti ini. Tuhan menolong ibu-ibu di tempat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus saja kami berdoa. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Ibu-ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita ini. Mari bersama-sama kita menaikkan doa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus memampukan ibu-ibu untuk hidup terhormat, bukan karena titel, jabatan, harta, kuasa, tetapi karena karakter seperti Kristus. Lakukanlah dan berkat Tuhan menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga, puji terima kasih. Mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Shalom ibu-ibu. Terima kasih sudah kita mengikuti ibadah kita di PWMI. Dan kita jumpa lagi di ibadah kita minggu depan. Ya, Tuhan menolong kita, memberkati kita, dan terus dekat dengan Tuhan untuk semakin serupa dengan Tuhan. Shalom.